Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik. Materi pembelajaran kita pada pelajaran sejarah Indonesia hari ini adalah tentang peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Nah, kita sudah masuk bab baru nih, yaitu tentang Indonesia Merdeka. Khususnya hari ini kita bahas bagaimana peristiwa Rengas Dengklok sampai dengan perumusan teks proklamasi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kalian dimudahkan nih dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, kembali kepada materi kita yaitu peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Nah, sedikitnya ada 6 pembahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana persiapan kemerdekaan. Nanti kita akan bahas BPUPKI, kemudian PPKI, ya kan? Lalu dilanjutkan dengan berita kekalahan Jepang. Nah, bagaimana kemudian kekalahan Jepang terhadap sekutu menjadi salah satu penyemangat ataupun salah satu faktor dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok, yang keempat perumusan naskah proklamasi, yang kelima proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang terakhir yaitu penyebar luasan berita proklamasi Republik Indonesia. Nah, keenam cakupan pembahasan ini yang akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran hari ini. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya kan? Sebelumnya juga kita sudah bahas bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia. Kita bahkan dijajah kurang lebih itu ratusan tahun. Yang terakhir yang menjajah kita adalah bangsa Asia sendiri, yaitu Jepang. Nah, jadi setelah melalui masa penjajahan yang cukup panjang nih, yang cukup lama, di tahun 1944 lah kemudian Indonesia mulai nih mencoba untuk bangkit dan menyiapkan kemerdekaannya. Nah, jadi di sini akan kita bahas bagaimana kronologi dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Langsung saja, persiapan kemerdekaan. Nah, kalau misal nih, kita mau buat acara, pasti jauh-jauh hari sebelum hari H-nya kita sudah butuh yang namanya persiapan yang matang, bukan? Nah, sama juga nih dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapannya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bahkan sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945. Di tanggal ini dibentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Kosakai. Nah, badan inilah kemudian diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang yang pertama ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia, yang saat ini kita kenal dengan Pancasila, yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah mengapa saat ini setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena memang pada 1 Juni inilah dihasilkan rumusan dasar negara. Nah, disitulah lahirnya Pancasila tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang. Disebut juga panitia 9. Dan mematangkan konsep Pancasila. Hasilnya dikenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, untuk merumuskan Pancasila ini ternyata tidak hanya selesai dalam satu sidang. Ya, ada beberapa persiapan-persiapan ataupun beberapa lanjutan-lanjutan daripada sidang pertama tadi. Gitu, tidak rampung nih dalam sidang pertama tadi yang sampai 1 Juni langsung nih dapat
Pancasila, sila 1 sampai dengan 5 tidak. Jadi ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya yaitu dengan dikenalnya sebagai Piagam Jakarta. Nah, sidang kedua kemudian dilakukan pada 10 sampai 14 Juli 1945, menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Nah, kita lihat rumusan Piagam Jakarta tadi, di mana isi daripada rumusan Piagam Jakarta ini adalah yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalimat pertama ini ternyata mendapat tantangan ataupun terjadi pertentangan nih, ketidaksepahaman, karena dianggap hanya mengikat rakyat beragama Islam, ya kan? Karena ada menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, pada saat itu beberapa orang ataupun beberapa tokoh berpikiran bahwasanya Indonesia itu tidak hanya dipenuhi ataupun diisi oleh orang-orang Islam saja. Nah, makanya nih kalimat ini kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah yang kita kenal sebagai isi daripada sila pertama Pancasila saat ini, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah awal ataupun cikal bakal daripada lahirnya Pancasila tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Zunbi Inkai. Kalau tadi BPUPKI Dokuritsu Zunbi Kosakai, PPKI adalah Dokuritsu Zunbi Inkai. Nah, panitia ini berjumlah 21 orang dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itulah bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, yang pertama dibentuk BPUPKI, kemudian diganti menjadi PPKI. Nah, kemudian kita lanjut, kita lihat bagaimana berita kekalahan Jepang. Jadi, dalam Perang Dunia Kedua yang tengah terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kota Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki dibom pada 19 Agustus 1945. Nah, peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda kemudian mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal para pemuda Indonesia tahu nih bahwasanya Jepang udah kalah dengan sekutu. Nah, maka golongan muda kemudian menginisiasi untuk kita secepatnya terbebas dari cengkraman Jepang, karena juga sebelumnya Jepang mengaku akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, ya kan? Setelah tahu nih Jepang kalah dari sekutu, kemudian golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian rapat yang tadi, ya rapat di Pegangsaan Timur tadi itu dipimpin oleh Khairul Saleh. Nah, Khairul Saleh ini adalah salah satu dari golongan muda. Nah, di mana pada rapat ini menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hal ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Wikana dan Darwis ini juga merupakan bagian daripada golongan muda. Nah, namun terjadi perbedaan pendapat nih. Nah, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Setelah beberapa kali rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Nah, inilah tentang berita kekalahan Jepang. Kemudian kita lihat peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Bung Karno dan Bung Hatta kemudian diungsikan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh rombongan golongan muda. Mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi.
Nah, sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di gedung Pejambon 2. Nah, di mana PPKI ini adalah organisasi atau perkumpulan yang memang dibentuk langsung oleh Jepang gitu. Di sini Jepang mulai berjanji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan juga ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Mereka di sini adalah para golongan muda. Nah, akhirnya Subarjo berjanji jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian dilepaskan. Nah, ini adalah rumah dari Jiao Qishong yang dijadikan sebagai tempat pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, di Rengas Dengklok, Jawa Barat tadi. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok ini kita kenal ada yang namanya golongan tua dan golongan muda. Kita kenalan dulu nih dengan para golongan tua dan golongan muda. Kita lihat siapa-siapa saja mereka. Dari golongan tua itu ada Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andus Muhammad Hatta, ada Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Mas Mansur, ada Ki Hajar Dewantara, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Nah, ini adalah orang-orang yang termasuk ke dalam golongan tua. Sedangkan golongan muda itu lebih banyak. Nah, yang pertama ada Khairul Saleh, kemudian ada Malik, Sukarni, Wikana, Syarif Tayyip, kemudian ada Sayoko, dan beberapa pemuda dan pelajar lainnya. Golongan muda ini lebih banyak. Nah, ini adalah para golongan tua dan golongan muda, yang mana pada saat itu mereka berbeda pendapat. Di mana golongan tua menginginkan yang namanya menunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang. Ya, karena memang awalnya Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sedangkan golongan muda menghendaki agar Soekarno-Hatta ataupun golongan tua lainnya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini terlihat bagaimana semangat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda lebih berapi-api ya, semangatnya lebih membara, ingin cepat-cepat. Sedangkan golongan tua lebih santai, mereka menunggu sampai berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang itu sendiri. Nah, baik. Kita lanjut. Perumusan naskah proklamasi. Nah, dari Rengas Dengklok tadi, rombongan tiba kembali di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pasti kalian kebayangkan bagaimana lelahnya Bung Karno dan Bung Hatta yang tadi diasingkan pada pukul 4.30, kemudian harus kembali lagi ke Jakarta pada 23.30. Nah, akhirnya mereka memutuskan nih untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu, Soekarno-Hatta kemudian pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, atau yang lebih kita kenal dengan Laksamana Maeda, sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Nah, Laksamana Tadashi Maeda ini sebenarnya adalah orang Jepang, tetapi Laksamana Maeda ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia, dan beliau memberikan jaminan keselamatan. Makanya, Soekarno-Hatta pun pergi ke rumah Laksamana Maeda. Nah, sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Nah, kita lihat ini adalah suasana perumusan naskah teks proklamasi. Ini merupakan isi daripada Museum Perumusan Teks Proklamasi, ya. Nah, di sini terlihat ada replika daripada Soekarno, Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, ada juga Sayuti Melik, gitu ya. Nah, kemudian kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran dari Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Nah, ketiga orang inilah yang merumuskan proklamasi, ya kan? Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, kemudian diketik oleh Sayuti Melik.
Nah, terakhir, Soekarno memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Nah, 4.30 WIB ini di tanggal 17 Agustus 1945. Ya, jam setengah 5 pagi, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Nah, buat teman-teman sekalian ataupun anak-anak yang mungkin pernah ke Jakarta ataupun pernah tinggal di Jakarta, pasti tidak pernah nih yang namanya melewatkan untuk singgah ke lapangan Monas, ya kan, Monumen Nasional. Nah, jadi semula pembacaan teks proklamasi ini direncanakan akan dilaksanakan di lapangan ini. Nah, kalau dulu namanya adalah Lapangan Ikada, sekarang kita kenal dengan Monas, Monumen Nasional, ya. Nah, namun kenapa nggak jadi di Lapangan Ikada nih? Dibacakan teks proklamasinya. Nah, ternyata Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal ini dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, did you know? Tahukah kalian ya? Tahukah kamu bahwa ternyata Sayuti Melik mengubah beberapa kata ketika mengetik naskah proklamasi. Nah, mengubah dari aslinya nih, dari yang ditulis tangan oleh Soekarno-Hatta. Nah, profesinya sebagai guru membuatnya lebih percaya diri bahwa kemampuan bahasanya lebih baik dari Soekarno yang seorang insinyur. Kata yang diubah adalah tempo menjadi tempo tanpa huruf H. Kemudian kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia dengan menambahkan Soekarno-Hatta serta Jakarta 17-8-05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, jadi ini perubahannya ya. Nah, kalau kalian biasa mungkin mikir ya kan, loh, kok di teks proklamasi itu tahunnya 05 bukannya tahun 45 ya? Kalau tahun 05 berarti 1905 dong gitu ya. Nah, ternyata angka tahun 05 ini adalah singkatan dari 2605 tahun Showa Jepang. Nah, kalau tahun Showa Jepang ini 2605 ini kita ubah ke tahun Masehi, itu sama dengan tahun 1945. Nah, jadi dari sini udah tahu kan bahwasanya di tahun ataupun di naskah teks proklamasi itu bukan tahun 05-nya kita ataupun bukan tahun 05 Masehi, tapi itu singkatan dari tahun 2605 Showa Jepang. Oke, kita lanjut bagaimana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat nih. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Insinyur Soekarno. Nah, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers, yaitu BM Diah, untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Nah, pagi harinya, rumah Insinyur Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanko Latif Hendra Diningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun kemudian dimulai. Nah, pengibaran bendera ini dilakukan oleh S. Suhut dengan bantuan Sudanco Latif Hendra Diningrat yang tadi diperintahkan oleh Bung Hatta untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Nah, bendera merah putih yang dikibarkan ini dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando. Para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Wah, kebayangkan gimana harunya pada saat itu, ya kan? Keinginan seluruh rakyat Indonesia untuk terbebas daripada belenggu penjajahan, ya disitulah harinya gitu ya kan. Pasti sangat senang, gembira, sangat-sangat seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana proses pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, ini adalah arsip dari Arsip Nasional ya. Dari Arsip Perpustakaan Indonesia. Oke. Nah, kalau kita hayati isi daripada teks proklamasi itu hanya sedikit ya kan, hanya terdiri dari 2 paragraf saja dan hanya terdiri dari beberapa kata. Tapi inilah yang menjadi cikal bakal ataupun landasan kita untuk merdeka. Nah, proklamasi inilah yang kemudian menjadi bukti bahwasanya kita sudah bebas dari yang namanya penjajahan bangsa lain. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tidak serta-merta nih kita bebas. Masih banyak, masih panjang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya itu di materi di kelas 12 ya, Sejarah Indonesia kelas 12, bagaimana kemudian setelah kita merdeka kita masih mengalami yang namanya peperangan-peperangan, kemudian masih mengalami yang namanya agresi militer, sampai nanti pada 1949 itu baru Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan de facto. Nah, tapi itu mungkin itu nanti kita bahas di kelas 12. Nah, kembali ke materi kita, bahwasanya selesai proklamasi tidak sampai di situ. Ternyata kita butuh nih yang namanya penyebar luasan berita proklamasi. Kita tahu bahwa wilayah dari NKRI itu dari Sabang hingga Merauke. Nah, sedangkan pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan di Jakarta. Nah, untuk biar supaya ke seluruh penjuru Nusantara, seluruh penjuru negara Indonesia ini tahu, maka dilakukanlah yang namanya penyebarluasan berita proklamasi. Nah, berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor Berita Domei. Nah, mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi tersebut. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei ini diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor Berita Domei sebelumnya. Nah, alat pemancar ini kemudian dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Negara Indonesia. Nah, untungnya pada saat itu pemuda tidak kehabisan akal ya untuk bagaimana biar supaya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini tersebar luas hingga ke penjuru ataupun hingga ke pelosok negeri. Nah, ini lah bagaimana peristiwa detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kalau kita melihat sejarah, kita membaca sejarah, kita memahami sejarah, dan kita tahu sejarah, kita akan mengerti perjuangan untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, perjuangan untuk bisa bebas daripada belenggu penjajahan itu tidak mudah, penuh perjuangan ya. Nah, kita patut bersyukur nih hari ini karena kerja keras para pahlawan yang terlibat dalam peristiwa proklamasi ataupun sebelumnya, maka itu kita bisa hidup tenang saat ini, ya kan? Nah, maka dari itu jangan sampai nih penjajahan yang terjadi di negara kita terulang kembali. Nah, kalau dulu penjajahan yang kita lakukan secara fisik, kalau sekarang itu berubah, dia penjajahannya melalui pemikiran. Makanya kita harus bisa tahu sejarah biar supaya tidak mengulangi masa kelam pada masa dulu. Nah, ini materi singkat kita pada hari ini, yaitu tentang
proklamasi ya. Peristiwa Rengas Dengklok sampai dengan perumusan teks proklamasi. Nah, semoga materi ini menambah wawasan kalian dan semoga kalian mudah memahaminya. Gimana, seru kan ketika kita membahas tentang sejarah? Jadi kita bisa tahu nih dan bisa paham bagaimana sejarah bangsa kita pada zaman dahulu. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.